kok gampang marah, kenapa orang itu terbuka. Nah, itu juga hal-hal yang ada dalam kepribadian. Tapi perhatikan di sini bahasan kita walaupun banyak bersentuhan dengan psikologi, tapi kita harus bisa mengadaptasikan ya materi ini pada aspek marketing strateginya gitu ya ke pemasarannya, oke ya. Nah, kita harus tahu dulu definisinya motivasi itu apa gitu. Kalau berbicara motivasi pasti di mata kuliah SDM, marketing, perilaku organisasi ini selalu ada motivasi. Dan ini bahasan umum yang orang tuh harus tahu apa itu motivasi gitu ya. Jadi motivasi adalah tenaga pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Jadi kita tuh termotivasi karena ada dorongan sesuatu yang ada dalam diri kita untuk menjadikan kita bertindak ya. Nah, konsumen di sini yang termotivasi, bersemangat, siap dan bersedia untuk terlibat dalam kegiatan yang relevan dengan tujuannya gitu ya, seperti itu. Oke. Ini udah kelihatan ya gambarnya kan? Sudah Bu, sudah terlihat ya? Bu. Oke, ya. Terlihat Bu. Motivasi konsumen dan dampaknya. Jadi di sini kita lihat ya, ilustrasi itu paling gampang memang dengan gambar gitu ya. Begini, di dalam bahasan marketing ada istilah high effort behavior, perilaku yang keterlibatan tinggi. Jadi konsumen akan terlibat tinggi itu, jadi dia mulai termotivasi mencari informasi gitu ya, menseleksi gitu sesuatu gitu dengan sangat intens karena ada yang dia inginkan ya, seperti itu. Jadi motivasi konsumen ini akan berdampak pada perilaku kita yang yang berusaha tinggi terhadap pencapaian sesuatu misalnya gitu ya. Misalnya nih di sini ilustrasinya ada orang yang badannya dirasa kurang ideal, bilanglah gemuk gitu ya dan ingin kurus. Nah, kalau sesuatu kita bayangkanlah, saya membayangkan diri saya sendiri aja ya, perempuan mau hobi makan, niat kurus, tapi hobinya makan, niatnya kurus, tapi susah buat diet. Dia baca aja terus gitu ya, gimana caranya nurunin berat badan, tapi prakteknya susah ya, misalnya seperti itu. Nah di sini ada seseorang yang termotivasi ingin kurus, sangat-sangat pengen fokus untuk ke kurusnya atau ke berat badan idealnya, kemudian dia mencoba mencari informasi, memproses informasi tentang bagaimana caranya mencapai berat badan ideal, gitu ya. Nah, ini adalah high effort information processing, ya, sampai nantinya ada decision making. Misal ketika Anda ingin membeli suatu rumah nih, taruhlah sudah lulus, kemudian ternyata alhamdulillah diterima di Bapeda Tasik misalnya ya, Anda orang Tasik. Nah, kemudian mencari rumah dekat kantor atau ya minimal di kota Tasiknya juga. Nah, mencari informasi tentang apa ya? Tentang lokasi, tentang harga, cara pembayaran dan lain sebagainya. Jadi orang itu kalau punya motivasi tertentu pasti akan berusaha untuk mencari informasi terhadap untuk mencapai motivasi tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, apa sih yang menentukan motivasi? Motivasi itu dipengaruhi ketika konsumen menganggap suatu sebagai secara personal relevan. Jadi di sini kalau misalnya kita begini deh, orang itu kayaknya kok sulit makan, susah diajak main nggak mau gitu ya dan sebagainya. Ternyata dia itu sekarang fokusnya pada kisah asmaranya dia gitu ya. Nah, berarti otomatis apa yang dia lakukan ya secara personal terkait sama kisah asmaranya dia, termotivasinya sama itu misalnya ya. Misalnya Anda sekarang lagi senang sepedahan, nah lagi boomingnya sepedahan.
hobi secara personal sepeda dan Anda akan tertarik dengan berbagai merek sepeda dan akan mencarinya. Itu secara personal relevan dengan diri kita. Kalau saya misalnya karena saya tidak ada motivasi dan tidak relevan dengan hobi apa namanya ikan gitu ya, mancing atau kok apa namanya melihara ikan dan sebagainya, otomatis tidak akan menjadi motivasi hal tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, konsisten dengan konsep dirinya, nilai, kebutuhan, sasaran, emosi, dan proses kontrol diri. Konsisten dengan si konsep dirinya itu ketika kita membeli pakaian, pasti kita itu pengen membeli pakaian yang sesuai dengan nilai diri kita. Maksudnya misalnya kalau saya menganggap diri saya ini high class, otomatis pakaian yang bisa menggambarkan diri saya yang high class tersebut, begitu ya. Nah, kemudian ada juga nilai value di sini, value atau nilai konsumen akan termotivasi mencari informasi kalau relevan dengan nilainya. Nilainya itu apa yang dianggap dia penting, ya, apa yang dianggap dia penting, misalnya kejujuran gitu ya, disiplin, kebersihan gitu ya. Buat dia tuh suatu kebersihan itu hal yang sangat mutlak penting sehingga ketika dia makan cari warung, resto atau apa dia tuh sangat apa, sangat merasa kebersihan itu hal yang mutlak buat dia gitu ya, seperti itu. Kebutuhan, nah ini juga akan dibahas khusus ya. Kebutuhan juga sangat menentukan motivasi, kebutuhan adalah keadaan ketegangan internal yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dari keadaan ideal ataupun yang diinginkan. Jadi gini, kebutuhan itu tidak diciptakan oleh marketing. Kebutuhan itu sudah ada sendirinya ketika kita lahir pun sudah ada tuh kebutuhan teh gitu ya. Nah, tapi si marketers di sini tugasnya adalah menyadarkan konsumen, menyadarkan ya pasar bahwa konsumen tuh butuh produk ini loh, begitu ya. Misalnya nih, eh, vitamin itu butuh sesuatu yang dibutuhkan oleh badan kita, begitu kan ya. Nah, tapi banyak kita nggak aware terhadap kebutuhan akan vitamin C, apalagi kondisi COVID seperti ini, gitu. Nah, sehingga iklan, promosi, perusahaan menyadarkan kita, ayo minum vitamin C misalnya untuk menjaga stamina tubuh. Nah, seperti itu. Nah, di sini arti dari kebutuhan ada keadaan ketegangan internal yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dari keadaan ideal atau yang diinginkan. Jadi keadaan idealnya di sini siapa ya yang hafal saya, misalnya Leo ya, ada Leo kan ya. Nah Leo misalnya Ada Bu, ada. ya Leo butuh sekali sepeda motor, apa alat transportasi, menginginkan sepeda motor kan ada sepeda, ada mobil. Nah, ketika belum tercapai keadaan tersebut, belum terpenuhi si motor tersebut gitu ya, pasti ada perasaan berkecamuk, mikirin terus ya, aduh terus aja gitu, nggak sampai apa namanya dipenuhi, baru dia berhenti tuh, teredam tuh ya berkecamuknya tadi. Nah itu kebutuhan ya. Kemudian selain itu juga ada sasaran. Nah, sasaran ini hasil yang diinginkan, goals-nya yang diinginkan dari suatu motivasi. Misalnya, sasaran ada sasaran umum, ada sasaran khusus gitu ya. Kenapa tadi butuh sepeda motor? Karena ingin sasaran umumnya misal karena untuk memudahkan mobilitas Leo dalam kemana misal ke kampus, sekarang makan COVID ya, misalnya kalau kondisi normal aja ke kampus, kemudian ngapel mungkin ya, kegiatan hima dan sebagainya. Nah itu adalah sasaran ya. Nah kita lihat di sini, coba perhatikan ini gambar ini biar gantian nih ngomongnya dan kalian juga berpikir tentang gambar ini biasa. Saya kasih waktu 5 menit, kemudian jelaskan tentang gambar ini ya. Ini model proses motivasi ya. Silakan jelaskan. Saya udah punya nama-namanya sih di sini tadi motoin dari Google Classroom ya. Oke, so nanti saya panggil. Seperti biasa semua harus meng-on-kan kamera ya.
Atau kalau misalnya ada yang mau coba, nggak usah dipanggil, silakan. Ada yang mau coba? Ini kita pertemuan kedua ya. Perilaku konsumen tanggal 14 ya, 14 September 2020. Materinya motivasi dan kepribadian konsumen. Oke, ada yang mau coba? Yuk, coba. Saya panggil tuh ya. Ismi Wulandari. Ada Ismi? Ada, Bu. Iya, silakan Ismi. Aduh, salah. Bentar. Ya, silakan Ismi. Nggak usah takut salah. Nanti juga ini kan belum dijelasin ya, gitu ya. Misalnya belum sampai menjelaskan gambar. Tapi sekarang silakan kalau misalnya Ismi punya tanggapan terhadap gambar ini. Kalau yang Ismi pahami ya, Bu. Kalau paper learning itu kan pembelajaran sebelumnya. Terus kebutuhan yang belum terpenuhi, keinginan, terus lanjut ke pengurangan ketegangan, terus ke pengendalian, terus kebiasaan, terus tujuannya atau kebutuhannya, terus terpenuhi. Akhirnya mengakibatkan ke pengurangan ketegangan. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau coba menjelaskan? Oke ya, biar cepat aja nih. Ada siapa yang mau coba? Saya, Bu, mau coba, Bu. Boleh nggak, Bu? Leo. Oke, Leo. Ya, pertama itu kan ini adalah model proses motivasi dari konsumen. Adanya unfulfilled needs atau tidak terpenuhinya kebutuhan dan juga keinginan dari konsumen. Nah, dari ketidak terpenuhinya itu terjadinya ketegangan di mana sesuai tadi yang sebelumnya dibilang, kebutuhan itu adalah keadaan ketegangan internal yang disebabkan oleh ketidakseimbangan. Maka dari itu selanjutnya itu adanya dorongan dari konsumen untuk memenuhi kebutuhan dari ketegangan tersebut. Nah, sebelum mereka mengambil atau melakukan review, mungkin di sini yang saya
itu kayak sebelum-sebelumnya kan mereka mungkin pernah membeli produk atau jasa. Nah, itu kan kayak pelajaran dalam pembelian tersebut. Juga dalam mengambil tindakannya itu dipengaruhi juga oleh proses kognitif dari konsumen tersebut. Nah, kedua hal tersebut akan mempengaruhi untuk tingkah laku konsumen untuk membeli atau termotivasinya, sehingga terjadilah tujuan atau terpenuhinya kebutuhan tersebut. Nah, dari hal tersebut akan adanya reduksi ketegangan, Bu. Nah, reduksi ketegangan ini akan kembali lagi ke ketegangan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi tadi kan agak lebih mudah tuh seperti ini kita contohkan dengan contoh produk, atau kita bisa mencontohkan kepada diri kita sendiri gitu ya. Misalnya ketika goal, dari misalnya itulah tadi ya, sepeda motor gitu ya, pengen banget ya beli motor baru gitu kan, itu goal, sasaran kita ya. Nah, hal ini kan kita tarik mundur di sini ada unfulfilled, belum terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ya tadi, keinginan, hasrat, unfulfilled wants and desire, belum punya motor gitu, sehingga hal tersebut akan menimbulkan tensi. Kalau kita belum terpenuhi ya keinginan kita tuh, biasa kita tuh jadi kadang bisa jadi gampang marah atau heran terus, nggak konsen, nggak tensi, sehingga mendorong drive seseorang untuk berperilaku. Nah, berperilakunya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilakunya. Apa dia? Previous learning dan cognitive process. Ketika misalnya saya ingin membeli motor Honda atau Yamaha, itu ada previous learning-nya, ada pembelajaran yang saya dapatkan sebelumnya. Bisa jadi karena saya pernah beli motor Honda sebelumnya, atau ayah saya beli, atau saya pernah pinjam dan enaken gitu ya. Nah, itu adalah previous learning, ada pengalaman sebelumnya. Nah, cognitive proses pengetahuan saya, pemahaman saya terhadap produk tersebut gitu. Honda itu si bengkelnya banyak ya, di mana-mana spare partnya tuh murah ya. Nah, itu cognitive proses, apa yang kita ketahui tentang si produk itu. Jadi ini pengalaman kita dengan pemahaman kita itu akan mempengaruhi perilaku. Sehingga dari perilaku ini, oh mantap nih beli motor Honda gitu ya. Akhirnya belilah si motor Honda tadi ya, Leo misalnya, sehingga dari udah beli itu otomatis kan akan terpenuhi kebutuhan ya. Udah beda loh kalau kita sudah tercapai apa yang kita inginkan, itu tensionnya sudah tereduksi, turun, ya kan? Nggak jadi marah-marah lagi, jadi happy dan sebagainya. Begitu ya kurang lebih. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita berbicara kebutuhan ya, kebutuhan itu karakteristiknya atau sifat dari kebutuhan itu dinamis. Yang pertama dinamis. Apa itu dinamis? Nggak pernah kebutuhan itu selesai gitu. Dari kita kecil sampai besar itu pasti terus ada butuh ini, betul tidak? Ya kan? Sifatnya dinamis dan bukan statis kebutuhan itu. Walaupun dia seorang yang nggak punya bisa dikatakan tinggal di desa, apakah di desa memiliki kebutuhan yang itu aja, enggak juga gitu. Pasti ada terus dinamika dalam kebutuhan, tapi mungkin kedinamisannya, kekompleksannya tidak seperti orang-orang di desa, di kota misalnya ya, akan kebutuhan itu ya. Kemudian ada dalam hierarki. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi kebutuhan ini di slide selanjutnya ya.
hierarki itu kan jenjang, tingkatan gitu ya. Jadi kebutuhan di sini bertingkat, berlapis. Ketika kebutuhan di bawah telah terpenuhi, dia akan naik terus ke atas. Gitu ya. Kalau coba deh cobain, kalian sudah sekarang masih jadi mahasiswa, masih uang saku dari orang tua gitu ya. Dikirim dari orang tua misalnya 500.000 sebulan. Harus cukup aja pokoknya, itu di luar kos ya, pokoknya transport dan sebagainya harus cukup segitu. Nah, dengan 500.000 kita bisa survive ya ketika kita kuliah. Nanti udah lulus kuliah kita kerja. Itu terus gitu. Naik kebutuhannya nggak cuma kebutuhan standar aja, tapi udah bertingkat terus ya. Kemudian, nah kebutuhan itu apakah tadi kata Leo dari internal, konflik internal kita saking kepengennya, dari ada rasa kepengen yang timbul dari internal, tidak selalu. Bisa juga dari eksternal, dipanas-panasin orang sehingga kita pengen gitu. Misalnya nih, kalau saya dari tadi ngomong terus, kemudian saya pengen minum, itu internal, ya kan, haus gitu. Atau saya puasa nih sekarang gitu kan, Senin. Nah itu jadi haus internal namanya. Tapi ketika saya ngelihat iklan Coca-Cola, itu kan secara refleks ya, jadi ngelihat aduh Coca-Cola lagi saum gini terus dingin, aduh gitu. Nah itu eksternal ya. Nah jadi hal tersebut terangsang secara internal atau eksternal itu bisa. Nah kemudian kebutuhan dapat menyebabkan konflik, ya bisa. Gimana maksudnya? Kadang kita bisa menjadikan misalnya kita satu sisi butuh butuh hal tertentu, tapi satu sisi butuh yang lain. Itu kan jadi pak betot-betot, istilahnya itu pak tarik-tarik gitu ya, seperti itu. Nah, ada yang tahu dong kebutuhan Abraham Maslow ya, teori hierarki, teori kebutuhan dari Abraham Maslow ya. Coba, siapa yang mengenal ini? Apa sih dasar dari kebutuhan Abraham Maslow ini? Biasa bisa menjelaskan siapa? Bu, ya. Jelasin. Enggak. Saya mau mencoba jelasin teori hierarchy of needs dari Abraham Maslow. Yang pertama itu yang paling dasar itu ada kebutuhan fisiologis, yaitu ya kebutuhan dasar dari manusia gitu kan. Manusia butuh makan, butuh minum, butuh butuh oksigen, butuh seks gitu kan. Nah, setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, maka akan naik gitu Bu, kepada kebutuhan akan keamanan atau safety and security gitu. Yeah. Nah, jadi kebutuhan ini tuh kayak jadi udah kebutuhan dasarnya terpenuhi. Nah, manusia itu butuh rasa aman, kayak kita butuh rumah, butuh stabilitas dan lain-lain gitu Bu. Nah, terus kalau udah merasa aman nih sebagai manusia gitu, akan naik lagi gitu kepada kebutuhan sosialnya gitu Bu. Kan butuh dihargai, butuh berteman, butuh pokoknya yang sosial gitu lah Bu. Nah, terus akan naik lagi gitu. Jadi setelah kebutuhan sosialnya terpenuhi, naik lagi kepada kebutuhan ego gitu. Di sini tuh jadi si manusia itu kayak gimana ya, perlu membuktikan diri lah gitu, mencitrakan dirinya tuh bagaimana gitu, butuh pengakuan lah gitu Bu. Iya. Gitu. Nah terus naik lagi ke self aktualisasi diri dari seorang manusia itu Bu, yang terakhirnya itu. Oke. Ya, betul ya. Intinya dari siapa ini tadi? Deda Bu. Deda, ya. Intinya apa yang Deda katakan udah betul itu, ya. Jadi memang begitu, itu hierarkinya, tingkatannya begitu ya. Tapi filosofi dari kebutuhan Abraham Maslow ini bahwa katanya motivasi manusia itu bertingkat gitu ya. Nah,
tingkatan yang nih, teori ini mengenal 5 tingkat dasar kebutuhan manusia yang diurutkan berdasarkan dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhan pada urutan yang lebih tinggi menjadi kekuatan penggerak apabila kebutuhan di bawahnya telah terpenuhi. Jadi, ketika kebutuhan di bawahnya telah terpenuhi, tadi ya, physiological needs telah terpenuhi, kita itu nggak menjadi hal yang memotivasi diri kita lagi. Karena kita udah dapat itu gitu loh. Paham ya? Nah, itu kemudian kita akan naik ke kebutuhan selanjutnya, safety atau security needs. Hal yang paling sederhana lah, contohnya gini, orang yang punten ya, misalnya gelandangan deh gitu ya. Gelandangan kan dia asal makan buat dia. Dia nggak penting buat dia ini mengandung boraks, kadaluarsa gitu ya. Pokoknya dapat makanan, kelihatannya kelihatan makanan yang bisa dia makan, udah itu akan buat dia yang paling penting dia kenyang. Physiological needs. Nah, kalau di atas itu, misalnya kita orang kebanyakan kan nggak hanya melihat makanan itu sekedar makanan ya, tapi juga ini aman nggak, ini sehat atau tidak, itu safety and security needs, begitu ya. Atau misalnya ketika saya lapar gitu, saya nggak akan mikirin boro-boro hayang mikirin arisan, social needs gitu ya, atau ego pengen dihargain, enggak. Pasti pikiran saya, aduh gimana nih lapar banget ya, mana sih dari tadi GoFood belum datang-datang aja gitu ya misalnya. Itu jadi saya masih berpikir terhadap di yang paling bawah dulu. Nah, jadi ketika yang di bawah ini sudah terpenuhi, baru nanti kita tingkat ke atas gitu. Jadi kita berikan contoh, misalnya tadi psychological needs apa itu? Makanan, pakaian, tempat tinggal gitu ya. Seks, kebutuhan akan udara, itu psychological needs. Sandang pangan papan lah ya kalau misalnya Anda tahu pelajaran SMP dulu ya. Selanjutnya safety. Safety ini security of body, kemudian rasa aman, rasa nyaman, butuh rumah atau butuh makanan, nggak sekedar makanan, butuhnya ada atapnya, aman dari pencuri, begitu ya, seperti itu. Nah, itu udah terpenuhi nih. Kita juga butuh bersosialisasi, hidup tuh nggak sendiri gitu kan, butuh social needs-nya. Selanjutnya esteem. Esteem ini rasa ingin dihargai, rasa ingin diakui gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah self actualization, misalnya bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kita, mencurahkan optimal. Kita tuh sebenarnya punya potensi apa? Ikut lomba, kemudian ikut pameran gitu ya. Keluarlah kreativitas kita. Nah, itu aktualisasi diri. Jadi ini sifatnya bertingkat ya, begitu ya kurang lebih. Nah, saya tanya lagi tadi, kebutuhan akan makanan, apakah dia hanya pada tataran psychological needs? Coba siapa yang bisa jawab? Kebutuhan akan makanan ya, makan tadi kan Deda bilang contohnya makan, dan memang betul makanan di sini juga ya contohnya. Apakah dia hanya memenuhi kebutuhan psychological needs si makanan itu? Enggak, Bu. Enggak. Bisa kemana lagi nih makanan misalnya? Ke ini safety sama ini sih, Bu, kayak pengakuan gitu, bukan? Sekarang banyak yang makan-makan tuh dipoto-foto buat diakui. Betul, gitu. Nah itu dia. Jadi ketika misal ya, saya atau misalnya Deda nih udah jadi general manager gitu kan, Ari makan, kalau makan untuk diri sendiri mah, makan aja yang ada di rumah. Tapi kebetulan ini mau menjamu calon klien. Cukup nggak di KFC misalnya, karena dia klien besar, pasti ngajaknya ke kafe. Pengen kelihatan dong GM-nya gitu kan, seperti itu. Esteem needs, jadi diakui. Nah, sama seperti hal pakaian. Kalau pakaian orang yang sederhana, yang biasa, dia hanya memenuhi kebutuhan berpakaian, sudah, dia nggak perlu merek. Tapi ketika dia ingin diakui bahwa dia orang kaya, dia itu orang yang
kenal merek gitu ya, dia pakai pakaiannya nggak mau dong yang nggak ada brandnya, minimal Zara atau H&M gitu ya. Nah seperti itu. Jadi itu masuk kepada esteem needs, bukan lagi psychological needs ya, seperti itu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita berbicara teori kebutuhan itu banyak ya, di psikologi, di SDM gitu ya, berbagai macam lah. Tapi yang paling terkenal itu Abraham Maslow, dan nggak boleh lupa itu Abraham Maslow. Selanjutnya ada teori kebutuhan dari McClellan ini, tiga three needs, tiga teori kebutuhan. Jadi need for power, need for affiliation, and need for achievement. Coba kita lihat deh sekeliling kita. Ada orang-orang tertentu yang dia need for power-nya tinggi. Atau ada orang-orang tertentu yang dia pokoknya selalu pengen lebih bagus dibanding teman-temannya dalam hal IPK, nilai, dan sebagainya. Need for achievement. Atau ada yang dia IPK biasanya, tapi dia gaulnya, dia tuh seneng banget deh kenalan sana sini, affiliation-nya. Jadi ini teori kebutuhan yang lain ya, need for affiliation, power, and achievement. Untuk mengukur ini biasanya kalau seorang psikolog dia punya alat tesnya sendiri gitu, tapi kita nggak sampai situ ya. Oke, ya tadi sudah. Selanjutnya motivasi juga tadi kalau kita berbicara motif itu ternyata ada motif rasional dan motif emosional gitu ya. Jadi beginilah, kan saya tuh udah punya mobil misalnya di rumah, tapi tiba-tiba jadi pengen mobil lagi. Kenapa? Nah itu emosional, bisa jadi saya pengen memperlihatkan ke orang bahwa saya punya 2 mobil gitu. Itu contohnya. Kalau rasional ada yang cuma butuhnya 1 ya udah cukup gitu ya. Atau contohnya seperti ini. Ini pulpennya kebetulan sama, sama Bang. Oh enggak, ini Sarasa ya. Minimal samalah kurang lebih Faster dan Sarasa gitu ya. Kalau hanya untuk melihat fungsional, buat saya yang penting ini enak gitu ya. Ditulisnya enakeun kalau bahasa pulpen mah ya. Tintanya bagus gitu. Itu fungsional, rasional. Tapi kalau seorang general manager dia enggak, aduh di bos perusahaan terkemuka gitu ya, kayaknya kalau cuman ini enggak cukup. Dia harus pulpen mahal, misalnya Montblanc gitu ya. Atau mobil kalau hanya sekedar memenuhi aspek rasional ya mobil apapun lah ya, yang penting masih jalan gitu kan. Ya udah yang cukup aja yang Avanza, Brio. Tapi kalau dia ngerasa diri dia adalah orang kaya, artis, ternama, masa atau pakai Avanza misalnya. Itu udah masuk kepada motif emosional. Jadi ini yang harus dicermati oleh seorang pemasar ya dalam melihat motif-motif konsumen begitu ya. Oh ini enggak. Oke, selanjutnya dalam motivasi ini juga suatu motivasi juga dipengaruhi oleh resiko yang dirasakan oleh seseorang ya. Misalnya di sini faktor lain dari motivasi konsumen terhadap pemerosotan informasi tentang produk atau merek adalah resiko yang dirasakan oleh konsumen ya. Misalnya dia tahu bahwa dia itu termotivasi sekali untuk membeli mobil tadi ya, Alphard misalnya. Nah, uang ada nih ya, tapi dia takut karena jalan yang dia lewati menuju ke rumah itu jalannya kecil, potensi untuk kesenggol. Kalau papasan sama mobil lain tuh tinggi. Atau misalnya inilah yang paling sederhana. Motivasinya adalah ingin membeli makanan enak gitu ya. Tapi resiko dia adalah kolesterol kalau makan enak tuh. Tuh dia lagi pengen apa sih, misalnya sop buntut gitu ya. Sop buntut sama jus alpukat. Nah, dia menghadapi pada risiko yang nanti akan dia rasakan adalah naiknya kolesterol. Itu akan meredam motivasi. Nah, seperti itulah ya. Itu kurang lebih. Itu dari motivasi. Sampai sini silakan ada pertanyaan tidak untuk motivasi sebelum saya lanjut kepada slide berikutnya. Untuk pertemuan minggu depan nanti saya kasih tugas dulu ya sebelumnya. Jadi nggak hanya saya yang menjelaskan gitu. Kalian juga kita gantian. Biasanya begini, kalau hanya satu arah, kalian mendengarkan, bisa apalagi jam segini,
saya ngantuk pastinya gitu. Kita juga ada kelas yang aktif ya. Kalian sebagai mahasiswa juga aktif berdiskusi, mempresentasikan dan disajikan begitu ya. Oke, sampai sini ada tentang motivasi dulu sebelum lanjut kepada kepribadian ya. Oke, yang lain lah yang nanyanya jangan Leo lagi atau beda gitu, yang lain. Siapa saya, ini? Bu. Hendra, oke Hendra, silakan. Ini Bu, saya mau menanyakan tadi di model yang kebutuhan. Mana tuh? Nah, yang model kebutuhan ini kan di yang ini atau yang ini sama aja? Bukan Bu, ya yang modelnya Bu. Yang mana nih? Yang model motivasi apa kebutuhan ya? Motivasi ini Bu, ya. Iya, gimana? Di sini kan Bu ada kolom behavior gitu, di mana itu kan sebuah kebiasaan. Nah, kenapa di sana ada yang namanya menjadi kebiasaan dari beberapa faktor yang sebelumnya? Kenapa di sini ada kebiasaan gitu Bu? Kenapa bukan sebuah pengambilan keputusan? Gimana ini teh? Saya belum nangkap deh ini pertanyaannya. Gimana? Jadi gini kan Bu, kan tadi itu setelah adanya kebutuhan yang tidak dipenuhi, terus juga adanya kecemasan, juga ada dorongan, nah sehingga dan kita belajar dari pengalaman sebelumnya dan juga proses kognisi yang kita miliki. Nah lalu kan di sana tuh setelah itu ada pengambilan keputusan. Tapi yang di sini adanya itu adalah kebiasaan. Kenapa gitu Bu? Yang ada di kolomnya adalah sebuah kebiasaan. Mana ini teh kebiasaan? Behavior. Bukan kebiasaan atau perilaku itu mah? Ya, tapi yang keputusan gitu Bu. Iya, ini adalah perilaku ya, behavior itu perilaku. Perilaku itu kita berbicara nanti ada apa namanya, perilaku itu lebih kepada kan gini, sikap itu ada kognisi, afeksi dan perilaku. Perilaku itu udah pada tindakan untuk, nah tindakan udah pada keputusan untuk membeli. Jadi tindakan akan memenuhi kebutuhannya dengan cara buying decision process. Ada behavior itu udah pada actingnya, actionnya si perilaku ini teh begitu. Jadi kalau kita berbicara ada komponen sikap gitu ya. Kalau yang secara umum kognisi, isi dalam komponen sikap itu ada kognisi, afeksi dan behavior, perilaku. Perilaku itu udah pada actingnya. Kalau kognisi itu pada pemahamannya gitu ya, pemahaman apa yang kita pahami, afeksi itu apa yang kita rasakan, behavior itu udah pada apa yang akan kita lakukan, tindakan. Nah, tindakannya itu bisa membeli, bisa ngambil, nyopet, bisa aja itu boleh. Ya bukan boleh, itu dimungkinkan atau meminjam. Gitu ya, perilakunya ini nih, perilaku untuk memenuhi kebutuhan itu. Misalnya tadi kasus Leo ya. Leo ini pengen beli motor Honda gitu kan. Pengen goalsnya itu dia bisa punya motor Honda. Ya. Nah, perilakunya Leo untuk memenuhi motor Honda ini gitu ya, ternyata bukan beli, tapi rental setahun. Ada temennya kebetulan dia pulang ke Sumatera, misalnya Leonya masih di Jawa, soklah ntar aku balik lagi sih tahun depan, pinjemlah sok harga temen. Nah, ya udah itulah, siapa tahu nanti kan lumayan tuh tahun depan mah bisa beli yang baru. Itu juga kan bisa, nggak harus buying kan gitu loh. Ya, dalam memenuhi kebutuhannya tadi gitu, dalam memenuhi goals-nya tadi. Begitu ya Hendra ya? Ya, Bu, paham Bu sekarang. Ya. Jadi tapi bagus pertanyaan Hendra. Jadi dia ngerti. Kalau saya melihat ini Hendra berarti ngerti kenapa behavior di sini tapi bukan buying gitu ya, bukan membeli. Karena yang namanya bukan disposisi, dalam memperoleh akuisisi suatu produk itu tidak harus buying. Bisa rent, meminjam, bisa mengambil, bisa mendapatkan dari warisan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Tapi ya memang umumnya di sini kan memang membeli begitu ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Bu, kalau saya tidak mau tanya Bu. Siapa ini? Nurung Bu. Nurung, ya gimana Nurung? Nah, ini agak di luar ini Bu, tapi masih ada sangkut pautnya.
Nah, waktu kemarin kan sempat ada riset marketing, kita dituntut untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan atau mau oleh konsumen. Sedangkan sebagai marketer kita juga dituntut untuk meningkatkan atau menyadarkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan itu berguna. Nah, jadi dalam melakukan riset tuh kita bertanya apa yang dibutuhkan konsumen, padahal konsumen tersebut tuh masih belum sadar gitu loh, Bu. Masih belum ada motivasi tentang produk tersebut. Itu gimana, Bu? Iya. Jadi dalam riset pasar itu yang pertama adalah menggali, kan jadi kebutuhan itu udah given ya, udah ada dengan sendirinya, udah ada sejak kita lahir. Yang namanya saya ketika lahir, kalian ketika lahir itu udah ya namanya alat transportasi dari zaman Nabi Muhammad tuh udah ada, tapi pakai onta gitu. Sekarang pakai ya kan, pakai motor, pakai mobil kan begitu ya. Udah ada alat transportasinya. Alat komunikasi dulu telepon kabel, sekarang handphone. Udah ada, kebutuhannya udah ada. Nah, konsumen itu yang paling penting adalah dibuat sadar bahwa dia itu membutuhkan alat ini, membutuhkan suatu produk tertentu gitu ya, membutuhkan alat transportasi sehingga dimunculkanlah, dipanas-panasinlah oleh si marketers produk jualannya dia, begitu kan ya? Nah, butuh minum. Kalau minum air biasa mah nggak cukup. Kalau Anda habis berolahraga, minumlah mineral water, Pocari Sweat, karena di situ banyak mineral, ion-ion tubuh terpenuhi itu. Nah itu, jadi kalau nggak diedukasi seperti itu kan si konsumen nggak ngeh juga akan si produk tersebut, begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana, Nurung? Tadi kan waktu kita riset kan sebelum kita melakukan motivasi karya konsumen itu kan, Bu. Kan konsumen tuh masih belum tahu gitu loh, Bu. Itu tuh dibutuhkan oleh dia atau enggak. Jadi waktu kita gimana ya? Sebelum launching produk tuh kan kita harus riset itu dibutuhkan atau enggak. Sedangkan waktu kita promosi tuh kan buat ningkatin kalau produk tersebut tuh dibutuhkan oleh konsumen. Nah, gitu. Ya, makanya ini sih sebenarnya masuk ke dalam mata kuliah manajemen pemasaran di produk product development, pengembangan produk gitu ya. Nah, dalam pengembangan produk sebelum diuji ke pasar itu ada screening, ada namanya test market gitu. Kalau dia nggak mau rugi, dia harus test market dulu. Dia harus menghitung potensi pasarnya. Jadi itu suatu hal yang nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk kita bikin aja, kemudian lempar ke pasar. Nggak bisa juga seperti itu. Kecuali kalau produk kita, terutama ya, kalau produk kita produk followers gitu ya, udah ada sebelumnya pesaing yang melemparkan produk ini, kita ngikutin. Nah, mungkin kita bisa ngopi nih, pesaing banyak laku produknya, kita juga kurang lebih bisa akan laku. Tapi kalau apalagi untuk produk-produk pelopor gitu ya, yang dia baru sekali di launching ke pasar, itu butuh tahapan-tahapan yang cukup lumayan panjang dalam sebelum dia sampai si produk itu betul-betul di launching ke pasar gitu ya. Pertamanya kan ada ide generation ya, ada pengumpulan ide. Emangnya kalau produk bisa muncul itu langsung ada dari karyawan atau dari siapa kira-kira? Bisa dari, nggak harus dari staff R&D, bisa aja dari staff yang lain gitu kan. Pengumpulan ide, kemudian screening, ide tuh banyak, bisa jadi misalnya bikin stasiun TV. Yang satu bagus bikin ini deh, coba acara TV ini, yang satu bilangnya segala macam. Nah, ide yang banyak ini di screening dulu, dipilah-pilah dulu. Nah, mana yang paling komersial, yang paling mendapatkan profit atau berpeluang ke depannya. Jadi ada tahapannya tersendiri, Nurung, nggak bisa langsung launching udah aja gitu. Jadi ini bagian biasanya kalau di perusahaan besar gitu ya, ada R&D-nya khusus, Research and Development, atau litbang lah kalau bahasa Indonesianya, begitu, sebelum produk itu di launching ke pasar, begitu ya, seperti itu. Nah, kalau
secara sederhana misalnya kalian diminta oleh di marketing untuk meriset pasar. Yang paling penting dari suatu riset pasar itu kan kita tuh tahu dulu kebutuhannya. Saya di pengantar bisnis selalu di bahasan-bahasan awal, di bahasan minggu kedua lah biasanya tuh. Ada needs, ada wants, ada desire, dan ada demand. Ya, ada buying power. Nah, kalau needs mah kan udah ada sebelum kita lahir, memang sudah ada. Tapi wants ini nih, keinginan ini nih yang harus kita juga pelajari gitu ya. Misalnya kebutuhan akan makan, semua juga butuh makan di sini. Di Indonesia, di Afrika, di Amerika, di benua manapun gitu ya, desa, kota, anak kecil, dewasa, semua butuh makan. Gitu kan? Itu needs-nya, wants-nya, keinginannya. Nah, keinginannya ini yang harus kita pelajari. Yang satu kalau orang Indonesia inginnya adalah makan nasi. Kalau ke India sana jangan ditawarin sapi karena keinginannya itu yang berbeda-beda. Keinginan itu muncul dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gitu kan? Ya, kenapa saya atau kita semua rata-rata harus makan nasi karena memang udah dicekokin makan tuh ya nasi gitu loh. Itu keinginan. Tidak cukup hanya kebutuhan keinginan, tapi juga buying power-nya, daya belinya. Ya udah kita bikin, kata Bu Arianis, ya udah bikin resto nasi aja, pasti nasi mah kan pasti akan laku terus ya kalau kita bikin di Pangandaran. Wah, langsung aja steak gitu ya, warung steak apa, harganya mahal. Ya nggak cocok lah di sana kelas mahasiswa, jangankan di Pangandaran, dimanapun kalau dia mahasiswa kita harus sesuaikan dengan buying power-nya mahasiswa. Begitu. Jadi itu kompleks ya kalau berbicara riset pemasaran tuh nggak cuma hanya lihat motivasi, kebutuhan, keinginan gitu ya. Juga melihat buying power-nya dan lain sebagainya lah ya. Begitu ya Nurung ya? Oke. Yuk, Angga. Lanjut ya. Sekarang kita kepada bahasan yang kedua tentang personality atau kepribadian. Nah, kepribadian ini kan ada kepribadian, ada sikap, ada sifat, ada apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, kepribadian ini adalah karakteristik kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Jadi karakteristik kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seorang merespon lingkungannya. Orang itu berbeda-beda dalam dia merespon lingkungannya. Misalnya, ada yang sumpu pendek gitu ya, ada yang gampang tersulut, ada yang dia santai, tenang gitu ya. Jangankan yang ibu bapaknya beda, yang kembar aja. Mungkin yang satu sama-sama perempuan, yang satu girly, yang satu tomboy. Gitu kan ya. Ya, adik kakak, saya punya anak yang satu introvert, yang satu extrovert. Itu beda loh ya dalam merespon lingkungannya. Yang satu lebih senang dia sepi, suasana tenang. Yang satu tuh paling senang kalau suasana ramai. Nah, itu adalah kepribadian. Nah, banyak sekali tes-tes yang yang terdapat di website ya untuk menilai kepribadian kita ya, kepribadian diri kita gitu ya. Nah, ini yang umum itu ada tes kepribadian MBTI ini di sini ya. Jadi ini yang menemukan ada Isabel Briggs Myers dan Catherine Briggs ya pada tahun 1960-an. Jadi dia menyatakan bahwa ada 16 macam kepribadian. Nah, di sini kalau mau coba, saya lupa ya nggak ngasih ininya. Nah, ini coba deh sekarang. Saya kasih waktu nih 5 menit untuk melihat kepribadian diri Anda. Ini seru lah pokoknya. Kelihatan ini http sintesa.net
atau ini pakai ini ya, pakai HP ya, atau nantilah boleh dicoba sendiri ya. Ini rata-rata kuliahnya kalian pakai apa sih? Biasanya pakai HP atau pakai laptop? Laptop. Laptop, Bu. Ada yang HP, ada yang laptop. HP, Bu. Apa laptop? Oke. Kalau yang pakai laptop, pegang HP, coba sekarang bisa lumayan lah berapa menit ya, 7 menit atau 10 menit gitu ya. Nanti coba buka dan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ini. Jadi intinya seperti ini nanti. Ada 4 kelompok. Kalau saya misalnya nih, ada introvert, extrovert, sifat dasar seorang untuk memusatkan perhatiannya, ada sensing dan intuisi, ada thinking dan feeling, ada judging dan perceiving gitu ya. Ini misalnya kalau kalian nanti dalam ada pertanyaan itu sampai berapa 30 kalau nggak salah berapa puluh saya lupa lah. Itu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sehingga kita bisa kelihatan kita itu yang mana gitu ya. Misalnya seseorang saya gitu dikatakan ISTJ, introvert, sensing, thinking, judging gitu ya. Atau misalnya extrovert, sensing, feeling dan judging. Nah, itu ada kesimpulannya. Itu hal yang sederhana untuk menilai kepribadian kita ya. Nah, seperti ini. Extrovert, introvert, sensor, intuitif, thinker, feelers gitu ya. Lebih ke bisa kalau saya di situ dites ketika akan melakukan sesuatu lebih kepada bersikap rasional atau lebih kepada feeling. Saya sih lebih harus realistis dan logis, misalnya itu berarti saya tipenya thinkers gitu ya. Kemudian kalau di dalam suasana ini saya lebih senang yang mana? Ternyata intro. Ya itulah, silakan Anda jawab. Itu yang MBTI ya. Kemudian ada juga yang tes lain yang mungkin ada beberapa kali ya di sini pernah coba 4 tipe kepribadian, sanguinis, flegmatis, ya, melankolis dan koleris. Nah, itu yang mana yang dominan? Walaupun tidak jarang sih ya orang yang dominan sanguinis gitu, tapi ternyata sanguinisnya sangat 70% dikatakan sanguinis. Itu juga ada. Sekarang banyak, silakan kalau mau coba menilai diri kita sendiri itu pada kepribadian yang mana di situ ada gitu ya, seperti itu. Nah, oke, lanjut. Jadi untuk apa sih memperhatikan kepribadian ini gitu ya? Kita lihat bahwa sifat dasar kepribadian itu kan mencerminkan perbedaan individu ya. Jadi ketika kita membagi konsumen dibagi ke dalam berbagai kelompok yang berbeda. Kenapa misalnya motor saja ada motor yang motor Harley dengan kepribadian kalau yang suka Harley jarang ya laki-laki yang feminis gitu ya atau laki-laki yang suka pakai baju pink kan gitu ya. Pasti dia cowok banget meren gitu ya terus ya seperti itu. Atau kalau misalnya cewek yang sangat seneng banget ke strawberry apa sih yang heartwarmers yang apa fancy gitu ya. Nah, itu juga berarti ada kepribadiannya tertentu. Jadi begitu mencerminkan perbedaan individu. Kemudian kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama katanya walaupun kepribadian tapi juga perilaku konsumsi mereka sangat bervariasi tergantung dari berbagai faktor psikologi, sosial budaya dan lain sebagainya. Walaupun konsisten, kepribadian individu mungkin berubah karena berbagai peristiwa hidup yang utama seperti kelahiran anak, kematian, atau promosi, karir yang besar. Kepribadian berubah dapat juga karena proses seorang menuju kedewasaan gitu. Misalnya dikatakan kalau dulu kok dia ini banget ya punya kok dia lagi cenderung introvert ya, cenderung tertutup, cenderung nggak mau cerita, cenderung benar-benar nggak suka sama pergaulan yang biasanya dia lakukan. Nah seperti itu bisa merubah kepribadian itu bisa berubah ternyata ya, begitu. Nah pasti kalian pernah atau belum tentu sih mendengar teori kepribadian Freud. Nah ini kalau orang psikologi pastilah pernah ya. Jadi bahwa dikatakan sistem dalam tubuh kita itu, sistem kepribadian itu ada 3
di dalam tubuh manusia, kepribadian manusia. Ada id, superego, dan ego. Nah, id ini adalah motif yang impulsif dan primitif. Sedangkan superego itu lebih kepada ekspresi moral, sosial, dan etika berperilaku. Sedangkan ego yang berfungsi sebagai pengendali menjaga keseimbangan antara id dan superego. Paham tidak? Pasti tidak paham. Karena memang kalau nggak mencerna dengan baik ini emang pusing ya. Jadi id merupakan motif yang impulsif dan primitif, gitu ya. Superego yaitu ekspresi moral, sosial, dan etika berperilaku, sedangkan ego yang berfungsi menyeimbangkan antara id dan superego. Kalau saya katakan binatang gitu ya, dia hanya punya motif id saja. Dia motif misalnya, punten ya, kalau binatang tuh kan dia mau nyolong, mau apa ya, buat dia sah-sah aja. Dia nggak pernah belajar tentang moral, sosial, dan etika berperilaku. Betul ya? Ya kan, kalau makhluk hidup, kalau selain manusia kan dia pernah belajar moral sosial, etika berperilaku. Nah, berbeda sama anak kecil yang masih bayi atau misalnya 1 tahun udah bisa makan nih. Buat dia mau makan di atas meja, mau makan pakai tangan kiri, nggak masalah. Tapi kitalah yang mengajarkan, ibunya lah yang mengajarkan bahwa itu nggak boleh makannya pakai tangan kanan. Jangan duduk di sana deh, nggak boleh di meja, di bangku sini. Nah itu. Jadi motif-motif impulsif dan primitifnya diajarkan, dikendalikan oleh superego. Nah selanjutnya ego di sini adalah pengendali yang menjaga keseimbangan antara id dan superego. Kan ada ginilah misalnya ya. Kalian itu ada motif rasa lapar. Rasa lapar ya. Misalnya ini lagi di kelas nih. Nah, lapar kan atau haus. Nah, tapi gak enak maknya makan di depan si ibu lagi ngajar di depan. Teman-teman nggak ada yang makan, tapi cara ego kita menyatakan bahwa kan lapar ya atau haus banget ya, Bu, permisi mau sebentar mau keluar dulu. Oh iya silakan. Nah, makanlah di luar, sebentar lah ya makan di sekolah ngumpul ngeganjal misalnya gitu. Nah itu kan menyeimbangkan rasa id dan super ego tadi. Begitu ya, jadi itu struktur kepribadian teori Freud ini. Di sini jadi buat apa sih mempelajari teori Freud ini dalam etika pemasaran, dalam marketing gitu ya. Dikatakan bahwa kan namanya id, manusia itu punya tadi kebutuhan psikologis fisiologisnya adalah tertarik sama lawan jenis gitu kan ya, dorongan biologis dan seksual. Nah, ketika parfum akan beriklan gitu ya, Axe misalnya, dia beriklan dengan menampilkan seorang wanita yang tertarik sama badan atletisnya dia. Pernah ya lihat seperti itu. Nah, itu udah mulai nih masuk teori Freud di situ gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini teori Freud dan kepribadian produk, pembelian konsumen atau situasi konsumen, konsumsi sebagai cerminan dan perpanjangan dari kepribadian konsumen itu sendiri. Ya, selanjutnya di sini juga selain teori Freud ada teori neo-Freudian. Ini masih tentang kepribadian, bahwa katanya bahwa kalau Freud itu kan lebih kepada instiktual ya, intuisi gitu, dan seksual. Kalau neo-Freudian ini menyatakan bahwa hubungan sosial itu paling penting dalam membentuk kepribadian, sehingga ada beberapa kepribadian compliant, agresif, detached gitu ya. Misalnya individu yang lebih senang berprestasi, ada individu yang menyenangi kemerdekaan gitu ya. Ini adalah teori neo-Freudian. Jadi dia menyempurnakan dari teori Freud tadi. Selanjutnya ada teori trait teori. Jadi banyak sih kalau kita berbicara tentang teori-teori kepribadian mah ya.
di dalam di dalam psikologi, tapi kita nggak sampai mendalam sekali seperti orang psikologi belajar ya. Tapi intinya dari teori-teori ini adalah ternyata manusia itu memiliki berbagai ragam kepribadian. Gitu. Ada, nah kalau trait teori dia pengukurannya udah pada kuantitatif ya, mengukur kepribadian dari bisa dihitung lah, ada skala ukurnya. Sehingga misalnya bisa dilihat ada konsumer yang dia daya inovasinya suka sama produk-produk yang inovatif. Ada konsumen yang dia materialism, kepemilikan atas harta duniawinya tinggi. Ada konsumen yang dia konsumer etnosentrismenya tinggi, gitu ya. Nah, apa itu misalnya kalau kita lihat di sini contoh aja ya, yang konsumer etnosentrisme. Seberapa jauh kepribadian tertentu dapat menerima produk-produk luar negeri. Jadi kalau konsumer etnosentris, misalnya gini, konsumer etnosentrisme di Indonesia itu tinggi. Jadi dia penerimaan dia terhadap produk-produk luar negeri lebih tinggi dibanding konsumer etnosentrisme di Amerika. Betul tidak? Orang Indonesia mah ngerasa gaya kalau pakai luar negeri teh gitu. Beda dengan di Amerika. Di Amerika itu dia ya pakai produk dia sendiri. Di Jepang juga sama. Di negara-negara maju dia konsumer etnosentrismenya sudah rendah. Kenapa? Karena dia bangga dengan produknya gitu. Berbeda dengan Indonesia. Wis kayaknya iya ini beli di kemarin ayah aku ke Jepang gitu ya. Padahal pas dilihat produk Indonesia yang lagi diekspor gitu ya ke Jepang dibalikin lagi ke Indonesia. Kadang kan suka gitu ya. Nah, jadi ini trade teori itu mengukur hal-hal seperti ini, begitu ya. Kemudian di dalam kepribadian ini juga kita lihat deh. Saya tuh pernah tes psikologis buat anak saya ya. Jadi melihat atau kalian sendiri bisa lah sekarang mah tadi yang saya katakan bisa ngetes sendiri. Orang yang lebih suka visual atau yang suka verbal. Kalau lebih senang melihat tayangan gitu ya atau mendengarkan gitu ya, ini juga akan berpengaruh terhadap terhadap metode beriklan. Orang yang visual dia akan resep penerimaannya lebih tinggi terhadap gambar-gambar begitu ya. Kalau orang yang verbal dia akan lebih senang mendengarkan iklan-iklan radio misalnya begitu ya, seperti itu ya. Kemudian yang verbal prefer promosional, ya visual dan verbal. Verbal ini lebih kepada promosi-promosi yang lebih banyak ini tekstualnya, tekstual atau verbal information ya. Jadi misalnya ada keterangannya, nggak hanya sekedar gambar. Nah kalau visual ini hanya sekedar gambar aja gitu ya. Kalau verbal di sini lebih kepada ada keterangan-keterangan terhadap produk. Karena ada beberapa produk tertentu yang dia membutuhkan ini, gitu kan. Mungkin kalau hanya sekedar produk ayam, Burger King atau McD atau KFC gitu ya, atau saus tomat mungkin ya memang nggak perlu juga ya identifikasi produk yang banyak gitu ya. Tapi kan kalau untuk produk mahal ini misalnya kasur Tempur ini kan dia khusus untuk yang memiliki masalah pada ini ya tulang punggung. Harga kasurnya bisa puluhan juta. Nah, orang ketika akan membeli produk dengan harga yang puluhan juta, dia perlu tahu ini produk ini buat apa sih fungsinya gitu ya. Kemudian nanti misalnya ada ini enggak garansinya enggak dan lain sebagainya gitu ya, seperti itu ya. Jadi informasinya dia dapatkan lebih banyak. Kemudian tadi orang yang dikatakan materialisme konsumennya tinggi, orang yang suka disibukkan dengan kepemilikan atas harta-harta duniawi lah katanya ya, akan suatu benda-benda gitu ya. Misalnya artis mah dia punya ruang pamer sendiri terhadap produk barangnya gitu ya. Mau sepatu, tas gitu ya. Ada wardrobe-nya sendiri. Nah, ini materialisme konsumen mengukur sejauh mana seorang disibukkan dengan pembelian dan memamerkan kepemilikan fisik.
Yang sebagian besar barang-barang mewah yang tidak penting dan sering mencolok gitu ya. Ya tapi memang duitnya ada ya artis maya, dan memang untuk menunjang profesinya mungkin ya seperti itu gitu ya. Ya. Kemudian ada lagi nih fixated consumption. Ya. Ini lebih kepada orang yang menyukai koleksi, kolektor. Di sini ini Bapak ini memang beneran nih, dia kolektor Hello Kitty. Udah puluhan tahun ya. Boneka, stationery-nya, sampai ke spraynya dan lain sebagainya yang berbau Hello Kitty. Ada misalnya kalian pernah menemukan teman kolektor apa misalnya zipper gitu ya, atau apa misalnya parfum, ini parfum ya, atau apapun itu berarti dia masuk kepada fixated consumption ya, collector and hobbyist ya, hobi, penggiat hobi tertentu ya. Kemudian ya ini juga kurang lebih sama sih ya, compulsive consumption ya, keterlibatan tinggi seperti kolektor yang serius ini. Jadi misalnya Barbie koleksinya banyak sekali ya, tapi atau kalau kolektor ini pasti otomatis dia ditunjang dengan dana yang besar juga dan dia punya itu gitu, yang utamanya ya. Oke. Selanjutnya ada impulsive buying. Nah, orang yang punya kepribadian impulsif buying-nya tinggi, dia suka membeli produk yang secara tiba-tiba gitu loh. Ketika dia ke supermarket, ke mall gitu ya, dia kan tadinya mau beli baju aja nih, atau ke Indomaret mau beli sampo ya sama sabun kan ya, habis di rumah. Tapi ini habis, ini aduh ini aja beli ah ya, itu berarti impulsif buying. Dan perilaku itu biasa selalu berulang. Di list daftar belanjanya ada 5 nih gitu ya, dan itu termasuk saya misalnya, ada yang dibelinya ada 15 gitu ya. Nah seperti itu impulsif buying. Biasanya konsumen wanita yang lebih banyak ya berperilaku seperti ini. Selanjutnya ini tadi etnosentrisme konsumen, perasaan salah konsumen ketika membeli produk dari luar negeri, perasaan salah. Tadi yang saya katakan, etnosentrisme konsumen kita mah perasaan salah konsumen Indonesia itu rendah ya, benar ya, rendah ya, karena dia nggak ngerasa bersalah beli produk luar negeri, malah ngerasa gaya begitu. Beda sama orang Amerika. Nah, orang Amerika di sini dia harus membeli produk Amerika lagi daripada produk impor. Ini adalah tabel atau item pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur etnosentrisme di Amerika misalnya ya. Yang kedua, kemudian produk-produk ya yang tidak ada di Amerika baru itulah yang boleh diimpor gitu ya. Kemudian nomor 3-nya dinyatakan bahwa membeli produk Amerika menyatakan bahwa membuat perekonomian atau orang Amerika tetap bekerja gitu kan ya, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ya mereka mau nggak mau terus membeli produk-produknya mereka sendiri begitu, seperti itu. Nah ini masih ada tadi sudah kepribadian manusia ya, kepribadian manusia dan kaitannya sama produk barang gitu ya, pemasaran. Dan ternyata di sini bukan hanya manusia yang memiliki kepribadian, tapi juga merek pun diberikan personifikasi atau kepribadiannya oleh si perusahaan. Nah, misalnya beberapa pemasar menciptakan berbagai personifikasi merek yang menuangkan sifat-sifat produk atau jasa menjadi karakter manusiawi. Misalnya, kalau saya sebutkan Nike, kita kan cenderung dia lebih kepada sepatu sporty gitu ya, atlet kan gitu ya, atau misalnya LV atau Gucci dia sophisticated atau luxury gitu ya. Nah itu adalah karakteristik manusiawi kepribadian tertentu yang ditanamkan kepada si brand tertentu. Atau misalnya kalau saya sebutkan Coca-Cola, dia bukan tidak memiliki kepribadian luxury, tapi Coca-Cola itu kepribadiannya cheerful.
atau excitement, menyenangkan, iya kan? Nggak pas. Coca-Cola dinyatakan luxury mah, gitu ya. Jadi di sini brand personality adalah akan terkait berkorelasi sama suatu merek tertentu gitu ya, yang sesuai dengan karakteristik si merek tersebut ya. Misalnya kalau saya juga nggak tahu nih, ini karena contohnya dari luar ya, Marlboro is masculine, Virginia, rokok Virginia itu feminin katanya. Kalau kita sebutkan laptop IBM is older, while Apple is younger. Jadi lebih kekinian, lebih modern tuh Apple dibanding IBM. Ya, gitu. Coke is confirming, while Pepsi is irrelevant. Nah, begitu. Nah, kita bagi, ini bukan kita, ini dari teori dinyatakan bahwa kepribadian merek itu ada beberapa ini 5 dibagi 5 jenis personifikasi merek. Yang pertama adalah sincerity atau ketulusan hati ya. Ketulusan hati, jadi merek-merek tertentu yang dia dinyatakan merek yang melayani dengan hati gitu ya, praktis, jujur, bermanfaat. Coba saya tanya. Bisa berikan contoh nggak? Merek apa itu misalnya? Yang ada di sekitaran kita. Bu, asuransi, ketulusan hati. Iya, misalnya ini ya, Prudential, always listening, always understanding, gitu kan ya. Tagline-nya cocok banget gitu kan ya, ketulusan hati. Atau perusahaan jasa tertentu, kami melayani dari hati. Nah seperti itu. Jadi itu ya, praktis, jujur, bermanfaat. Nggak cocok si asuransi tadi dimasukin ke asuransi yang kecanggihan, agak kurang pas gitu ya. Selanjutnya yang kedua, excitement atau kegembiraan. Nah, ini tadi contohnya Coca-Cola atau apalagi, silakan Anda berikan contoh. Yang ciri-cirinya dia berani, bersemangat, mengikuti zaman gitu ya. Misalnya makanya si Coca-Cola selalu iklannya tuh yang anak muda, warnanya merah gitu ya, seperti itu ya. Contohnya apalagi? Coba ada bisa berikan contoh nggak kira-kira apa ya yang cocok untuk kepribadian merek Coca-Cola ini? Kegembiraan atau excitement? Apa? Traveloka, Bu. Hah? Traveloka yang kayak Traveloka. Gitu, Bu. Oke, kenapa Traveloka? Ya karena kan jalan-jalan mulu, Bu. Jadi kegembiraan, nggak bisa ya, daripada jalan ke mana Hendra di lockdown. Ya itulah ya, kurang lebih bisa kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ke kemampuan. Jadi di sini dapat diandalkan, cerdas dan berhasil. Seperti misalnya merek-merek mobil, elektronik ya. Ya gitu kan ya, Samsung misalnya, mobil mobil-mobil Toyota gitu kan ya. Nah seperti itu. Selanjutnya kecanggihan. Nah ini kecanggihan di sini lebih kepada ini ya, sophistication artinya di sini kelas atas, luwes gitu ya, tadi yang contohnya LV, Gucci gitu ya, atau hotel bintang 5 gitu, nah seperti itu. Dan yang terakhir kekerasan di sini bukan tawuran, bukan smackdown gitu ya. Kekerasan di sini adalah outdoorsy gitu ya, kuat, lebih kepada macho gitu yang merek-merek pria biasanya. Tadi contohnya Harley Davidson gitu kan ya. Cocok kan di alam terbuka, orang yang kuat gitu ya. Cenderung pakai warna hitam, nah seperti itu. Jadi ini dia contoh-contoh dari jenis kepribadian ya. Itu dia untuk kepribadian dalam merek. Selanjutnya ini ada isu-isu lain dari yang terkait kepribadian. Isu kepribadian produk dan gender. Produk tertentu lebih cenderung
produknya pria, produk tertentu lebih cenderung produknya wanita. Ya kan? Ada ya. Kalau zaman dulu selalu ada yang iklan sampo, sabun itu selalu wanita. Padahal laki-laki dia pakai sabun. Ya, sabun, sampo itu selalu wanita. Baru sekarang aja ada yang formen gitu ya. Dulu selalu yang namanya iklan Lux dari tahun 70-an itu sampai tahun 2000-an awal tuh selalu wanita gitu ya. Jadi seakan-akan sabun itu ya wanita gitu. Begitupun dengan kopi. Ya, kopi itu selalu identik dengan pria. Sekarang juga wanita banyak yang ngopi ya seperti itu. Selanjutnya Coca-Cola di sini contohnya. Kepribadian produk dan warna. Jadi kepribadian dihubungkan dengan berbagai warna khusus ya. Coca-Cola dihubungkan dengan warna merah yang ingin menggambarkan kegembiraan. Mobil mahal sering menggunakan warna hitam, ingin diartikan canggih. Coba kita lihat Alphard, jarang kan warnanya hijau gitu ya, warna-warni. Mungkin kalau mobilnya Brio atau apa boleh lah ya warna-warni, tapi kalau mobil-mobil mahal itu lebih kepada warna warna gelap ya seperti itu. Atau kita lihat kepada restoran kalau dia restoran kelas atas gitu warnanya nggak warna kayak warna resto Pizza Hut yang untuk keluarga karena berbeda gitu ya warnanya identiknya ya. Nah seperti ini tadi kopi untuk pria, sabun untuk wanita gitu ya, mobil hitam mobil yang mahal tuh biasanya warnanya hitam atau silver gitu ya seperti itu. Nah ya ini beberapa asosiasi merek dan artinya ya. Misalnya kalau produk yang ramah lingkungan gitu ya, aman, alami itu biasanya warnanya hijau. Kemudian kalau produk-produk yang yang canggih itu black. Kalau yang sifatnya informal, santai itu brown ya, kurang lebih seperti itu. Kalau produk-produk yang terkait sama vitamin C misalnya biasanya orange dong ya, nggak mungkin kan abu-abu gitu ya, seperti itu. Itu kurang lebih ya. Oke, sampai sini dulu lah. Cukup? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya tentang kepribadian ya. Nanti untuk lebih banyaknya, untuk lebih lengkapnya, saya akan upload buku ya. Kayak nggak salah udah pernah deh di Google Classroom, lupa saya. Di yang Jatinangor udah, yang di sini coba nanti saya lihat lagi. Kalau belum nanti saya upload ya, biar bisa baca-baca, bisa tentang kepribadian, kurang jelas dari sini, baca dari buku itu, begitu. Ya, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Ini kok saya belum lihat mahasiswanya karena ini dari tadi slide terus ya. Oke, mangga kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ibu mau tanya, Bu. Yuk, mangga. Kan ini ya, Bu, kepribadian merek itu kan kayak nyambung juga sama kayak ya ini menurut saya aja, Bu, kayak positioning dari merek kita sendiri juga nggak ya, Bu? Kan yang saya tahu nih, Bu, ada kayak teori color teori untuk kayak nentuin positioning kita, kayak merek kita tuh mau di ini seperti apa. Nah, selain color teori itu apa aja sih, Bu, kayak yang nentuin buat merek kita tuh menentukan kepribadian merek kita gitu, Bu, biar dipandang oleh konsumen itu kayak gimana gitu, Bu, selain color teori gitu. Ya, jadi kan ini sebenarnya ada bahasan tuh khusus ya tentang manajemen merek tuh ya. Jadi kalau kita berbicara tentang positioning itu kan bagaimana kita ingin diposisikan di benak konsumen ya, produk kita itu di benak konsumen kan gitu ya. Nah, positioning ini harus biasanya direpresentasikan dengan suatu tagline, ya kan, gitu ya. Tagline atau janji itu kan promise ya, positioning itu janji. Misalnya gini deh, kalau dikatakan positioningnya yang paling gampang ya, dan sampai sekarang orang
saya tanya deh ke Leo, positioning sabun Lifebuoy apa? Keluarga. Sabun keluarga, Bu. Nah, itu. Sabun Lux? Perempuan. Sabun buat wanita gitu nggak sih, Bu? Kayak kecantikan. Kecantikan. Itu sama loh. Sama-sama dari Unilever, yang satu keluarga, yang satu kecantikan. Beda kan positioningnya, ya kan? Beda. Oke, kita fokus pada yang Lifebuoy tadi. Lifebuoy kalau disebut untuk memperkuat, maksud Leo tuh kan gimana caranya memperkuat positioningnya, begitu nggak sih? Iya, Bu, untuk kayak memperkuat positioning dari kepribadian merek itu sendiri juga. Iya, oke. Nah, kalau kita sebutkan si Lifebuoy ini adalah sebagai sabun keluarga, otomatis semua positioning yang akan menggambarkan dia harus konsisten dengan taktik dalam marketingnya. Taktik itu udah pada hal-hal dalam implementasi marketingnya lah. Misalnya dalam hal pricingnya, dalam hal promosinya, kita sebut produknya jelas ya, udah jelas untuk keluarga. Keluarga ini untuk siapa? Untuk lebih kepada segmen sebenarnya mah ke anak-anak dan ibunya juga bisa pakai, tapi lebih kepada anak-anak dari usia setelah dia, kalau mungkin kalau di bawah 5 tahun maksudnya pakai Switsal, Asen gitu. Nah, mulai dari 5 tahun sampai ke remaja itu pakainya Lifebuoy lah, gitu kan. Itu udah jelas produknya. Pricingnya, kemudian sampai ke komunikasinya juga harus konsisten pada saluran komunikasi dan media informasi yang memang dipakai oleh banyak keluarga. Begitu kan? Ya. Kemudian sampai kepada misalnya apalagi distribusinya. Kalau untuk keluarga, di mana biasa keluarga membeli produk itu? Seringnya supermarket, minimarket, gitu kan? Ya, jadi memang harus sesuai. Jadi kalau kita pengen positioning kita tadi, contohnya yang tadi tuh ini deh, sophisticated produk Gucci ya. Nah, ini Gucci kan? Ada Gucci atau LV ya. Gucci atau LV itu untuk kalau saya sebutkan Gucci, LV, walaupun belum pernah punya misalnya gitu ya, tapi orang tuh kan tahu dia kelas atas, untuk segmentasi kelas atas. Itu semuanya harus konsisten tuh. Ya pricingnya untuk kelas atas, tapi kok pricingnya murah? Ya nggak pas dong gitu ya. Ya maksudnya murahnya murah dalam jangkauan khalayak umum ya, bukan murah kata orang kaya. Kata Nia Ramadhani mungkin murah gitu kan. Nah jadi pricingnya harus yang sesuai. Kemudian distribusinya. Nah, untuk kelas atas harus ditaruh di toko retail yang memang mencerminkan tempat kelas atas belanja. Jangan taruh si Gucci itu di Pasar Baru atau di TSM, kurang pas. Di kelas yang atas lagi gitu ya, misalnya Plaza Senayan gitu ya, seperti itu. Kemudian komunikasinya gimana, promosinya? Promosinya bukan di majalah di tabloid Nova atau apalagi majalah Kartini, enggak, tapi majalah ya udah, padahal misalnya majalah Harper's Bazaar gitu ya, ada yang berpromosi di mana kaum sosialita ikut pameran atau bazar. Jadi semuanya harus sinkron sama cara dia berpositioning gitu, seperti itu ya. Jadi nggak bisa cuma satu hal, pada kita udah menetapkan positioningnya ini gitu ya, kemudian kepribadiannya ini udah aja. Nah aspek-aspek lainnya dalam pemasaran harus relevan sama positioningnya ini, begitu ya. Oke Leo, begitu ya Leo. Oh iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, mangga. Ada lagi, silakan terakhir. Saya mau nanya Bu. Yuk, siapa ini? Deda Bu. Hah? Deda mau nanya saya. Deda. Oke, Deda, iya. Ya Bu, kan ini tadi bahas kepribadian merek. Nah, saya tuh gimana ya, melihat fenomena ini sih Bu di merek Adidas sih Bu. Kan di Adidas tuh emang gimana ya, dalam satu merek yang sama itu terdiri dari tiga segmen berbeda gitu. Jadi apakah apa namanya, di pemasaran tuh emang bukan diperbolehkan sih, emang ada kerangka yang apa namanya membahas itu nggak Bu? Jadi kayak Adidas tuh ada Adidas khusus buat atlet gitu ya, buat olahraga, si logonya juga khusus gitu. Nah ada Adidas buat
fashionnya juga gitu, buat nyantai lah gitu. Si logonya juga beda. Nah, terus ada lagi yang menyasar apa namanya, yang lebih murah lah gitu Bu. Tapi sama-sama Adidas gitu Bu. Ya, oke. Ya, itu cara namanya sebenarnya kalau kita bisa sebutkan bagaimana si perusahaan dia menguasai pasar dengan mereknya dia semua. Seperti misalnya, bosan ya Unilever ya, Wings saja. Wings itu dia punya Daya, punya So Clean, punya Boom. Ada 3 merek deterjen dia. Ya, semuanya segmentasinya beda-beda. Untuk apa? Untuk menyasar pasar yang berbeda-beda. Ada yang sangat irit, ekonomis dan sangat merhatiin harga ya belinya Boom. Yang segmen rada ke atasnya ya So Clean. Yang menengahnya ya Daya, misalnya seperti itu. Ya, sama halnya tadi sama Unilever. Ada ada Lux itu untuk yang perempuan, Dove untuk yang lebih ke atasnya dia karena lebih mahal sedikit. Kemudian tadi Lifebuoy untuk yang keluarga. Itu kan untuk memperluas, untuk memenuhi ranjang rak-rak di supermarket dengan produk dia yang mendominasi begitu ya, untuk segmentasi mereka yang berbeda-beda. Sama halnya dengan grupnya MNC, ada Global TV, ada RCTI, ada MNC. Segmentasi pasarnya pun berbeda-beda, nggak masalah. Itu strategi perusahaan gitu ya untuk meraih pasar yang berbeda-beda ya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk produk Adidas contohnya dia kan kalau di merek ada brand produk, ada brand perusahaan. Yang tadi mah brand perusahaannya sama, brand produknya yang berbeda kan gitu ya. Unilever brand produknya ada Slug, Citra, kemudian Lifebuoy, Dove gitu ya. Nah, kalau Adidasnya kan sama-sama Adidas ya, tapi dia punya segmentasi yang berbeda. Ya nggak masalah juga. Karena apa? Karena Adidas tahu ada pasar tertentu yang dia sebenarnya ingin membeli Adidas atau dia loyalis juga terhadap Adidas, tapi nggak kurang pas dijangkau oleh Adidas sehingga dia launching lah second brandnya begitu ya. Karena untuk beberapa produk banyak hal seperti itu gitu ya. Ih mahal banget, tapi sekarang ada loh merek ini dia harganya murah gitu. Karena memang dia tahu ada pasarnya gitu loh. Ibis ya. Ibis itu kan Accor Group. Accor Group itu dia ada Novotel, ada Ibis, ada Sofitel, ada Mercure gitu ya. Ibis sendiri itu udah paling murah di grupnya Accor. Tapi Ibis itu sendiri ternyata ada Ibis budget lagi yang paling murah lagi di bawah Ibis. Boleh, nggak masalah. Karena tahu masing-masing itu punya segmentasinya masing-masing. Produk itu punya segmentasinya masing-masing. Ya, begitu ya. Siapa? Misalnya Coca-Cola lah.